Kisah perjuangan Jaka Sembung di masa penjajahan Belanda pada abad ke-18, rakyat Nusantara hidup dalam penderitaan. Pajak yang memberatkan, kerja paksa, dan tindakan sewenang-wenang dari para penjajah membuat rakyat tertekan. Di tengah situasi ini, muncul seorang pendekar dari sebuah desa terpencil di Jawa. Namanya adalah Jaka Sembung, seorang pejuang yang tidak hanya memiliki keahlian luar biasa dalam seni bela diri tetapi juga keberanian yang tak tergoyahkan. Ia menjadi harapan rakyat yang tertindas, simbol perlawanan yang gigih. Bab 1, menatap pos penjajah pada suatu pagi yang tenang. Jaka berdiri di atas bukit kecil. Dari tempatnya, ia dapat melihat sebuah pos penjajah di kejauhan. Pos itu dikelilingi pagar kayu tinggi, dengan beberapa prajurit bersenjata yang berjaga. Angin lembut menyapu rambut Jaka, tetapi matanya tetap tajam, penuh tekad. Ia tahu, untuk membebaskan desanya dari cengkeraman penjajah, ia harus mengambil risiko besar. Rakyatku tidak boleh terus hidup seperti ini, gumam Jaka. Ia mengepalkan tangannya, menatap pos itu seakan menantang. Perjuangan ini adalah panggilan jiwanya. Bab 2, pertempuran di tengah hutan dalam perjalanan menuju misinya. Jaka disergap sekelompok prajurit kolonial di tengah hutan yang lebat. Mereka muncul dari balik pepohonan, membawa senjata yang diarahkan padanya. Namun, Jaka tetap tenang. Dengan satu gerakan kilat, ia mengayunkan goloknya, melawan musuh satu persatu. Pertarungan berlangsung sengit. Jaka bergerak lincah, menghindari tembakan dan serangan musuh. Pohon-pohon besar menjadi perlindungan sementara baginya. Dalam sekejap, suara senjata berhenti. Para prajurit kolonial yang tersisa melarikan diri, meninggalkan hutan yang kini sunyi kembali. Bab 3, duel yang menentukan saat Jaka melanjutkan misinya. Ia berhadapan langsung dengan seorang perwira kolonial di sebuah tanah lapang kecil. Sang perwira, dengan pedangnya yang tajam, melangkah maju. "Menyerahlah, kau tidak akan menang," bentak sang perwira. Namun Jaka hanya tersenyum tipis. Ia mengangkat goloknya dengan percaya diri. "Keadilan tidak pernah menyerah," jawabnya tegas. Pertarungan dimulai. Dentingan golok dan pedang saling bersahutan. Kedua pendekar itu menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Tapi pada akhirnya, Jaka berhasil melucuti senjata lawannya dan membuatnya jatuh tersungkur. Dengan napas terengah, sang perwira menyerah. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa perjuangan Jaka tidak sia-sia. Bab 4, kembali ke desa. Jaka kembali ke desanya, membawa kabar kemenangan. Para penduduk desa, yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, kini berkumpul di alun-alun kecil untuk menyambutnya. Anak-anak berlari menghampiri, sementara para tetua desa memberikan doa-doa syukur. "Kemenangan ini milik kita semua," kata Jaka kepada mereka. "Tapi ini baru permulaan. Kita harus tetap bersiap." Bab 5, persiapan untuk masa depan. Jaka mulai melatih para pemuda desa. Di sebuah lapangan kecil, ia mengajarkan seni bela diri dan strategi bertahan hidup. Para pemuda belajar dengan tekun, mengayunkan golok dan bambu runcing di bawah bimbingan Jaka. Para tetua desa memandang mereka dengan bangga. Desa itu, yang sebelumnya penuh ketakutan, kini menjadi tempat lahirnya keberanian. "Kalian tidak hanya belajar bertarung," ujar Jaka di tengah sesi pelatihan. "Kalian belajar membela apa yang benar, apa yang menjadi hak kita." Bab 6, perjuangan yang tidak pernah usai. Malam itu, Jaka berdiri di tepi desa, memandang ke arah cakrawala. Jauh di sana, ia dapat melihat tanda-tanda pergerakan pasukan kolonial. Di belakangnya, penduduk desa telah bersiap. Dengan alat-alat sederhana, mereka berdiri bersama, siap melindungi desa mereka. Jaka menghela napas dalam-dalam. Ia tahu perjuangan ini tidak akan mudah, bahkan mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Namun, ia yakin bahwa selama semangat rakyat tetap menyala, keadilan akan selalu memiliki harapan.